Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai untuk kita semua. Perkenalkan saya Haji Lalu Fahmi Hussein LCMA, penyuluh agama Islam ahli Madya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimanakah pandangan Islam terhadap stunting. Namun sebelum itu, perlu kita mengetahui apa itu stunting. Stunting adalah anak yang pendek atau anak yang tumbuh tidak sesuai umurnya. Kondisi gagal tumbuh anak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, gizi buruk. Anak harus diberi gizi baik di 1000 hari awal kehidupannya, dimulai dari 270 hari selama kehamilan atau 9 bulan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan atau 2 tahun. Pada masa ini yang paling baik buat anak adalah air susu ibu yang eksklusif. Kemudian sebab gagal tumbuh anak yang kedua adalah pola asuh anak yang buruk. Pola asuh anak yang buruk tidak terlepas dari peran orang tua, terutama ibu yang terlalu muda atau jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kadang menyebabkan pola asuh anak tidak maksimal. Kemudian sebab gagal tumbuh anak yang ketiga adalah lingkungan yang kotor. Ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan akan berdampak timbulnya penyakit yang akan membahayakan bagi kesehatan. Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh stunting ini dapat membuat anak rentan terhadap penyakit dan kecerdasannya berkurang. Berdasarkan data yang dirilis tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa anak stunting yang perlu perhatian khusus di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 22,71%. Meskipun setiap tahun selalu mengalami penurunan sebab pemerintah daerah selalu bersinergi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya stunting bagi anak balita. Lantas bagaimanakah Islam memandang stunting? Islam memberikan perhatian utama pada kesehatan manusia. Bahkan dalam Islam, sehat itu nikmat kedua yang terpenting setelah iman. Karena tanpa kesehatan, maka segala aktivitas ibadah seseorang akan terganggu. Salah satu dari 5 tujuan kehadiran Islam selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta adalah menjaga keturunan. Anak berfungsi sebagai perhiasan hidup dan permata hati bagi orang tua. Seperti tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Begitu berharganya anak, maka disebut sebagai perhiasan hidup yang harus dijaga dan dirawat, karena kelak hal ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Lemah sebagaimana ayat di atas mengandung banyak pengertian. Bisa dimaknai lemah secara ekonomi, lemah secara iman, lemah karakter atau budi pekerti,
dan lemah dalam ilmu pengetahuan, termasuk juga lemah secara fisik yang kaitannya dengan kesehatan seperti stunting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengecam bahwa berdosa orang yang menelantarkan anaknya, menelantarkan hak pendidikannya, menelantarkan hak hidup layak dan sehat. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yakut." Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Hakim. Dengan demikian, Islam betul-betul melarang orang yang membiarkan anaknya dalam keadaan lemah fisik, lemah mental, dan lemah harta. Menghindari terjadinya stunting memang memerlukan ketekunan dan usaha yang menyeluruh dari semua pihak. Ingat, tanggung jawab ini bukan hanya milik para ibu, melainkan milik seluruh keluarga. Anak adalah titipan Tuhan yang harus disyukuri dan dirawat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat dan salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.